Perkenalkan, saya Maria Rizka Dinanti dari kelas B dengan NPM 062. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Revise Model UTAUT, Intensi Penggunaan Instagram dan Niat Berinteraksi Mengenai Informasi Seks Ed. Penelitian ini akan meneliti penggunaan Instagram sebagai media komunikasi kesehatan reproduksi dengan studi kasus terhadap akun Instagram @tabu_id. Dan berikut adalah hal apa saja yang akan dibahas pada presentasi saya kali ini. Latar belakang, mengapa penelitian ini dilakukan? Satu, kesehatan reproduksi itu penting sekali untuk diketahui oleh seluruh individu. Permasalahannya, pendidikan reproduksi secara komprehensif itu minim sekali didapat dari pendidikan yang formal dan lebih banyak didapatkan lewat media sosial maupun internet, sehingga topik ini pun mulai menjadi ramai diperbincangkan. Salah satu media sosial yang banyak digunakan untuk promosi kesehatan reproduksi adalah Instagram. Di sini juga didorong oleh rasa ingin tahu peneliti mengenai penyebab kesuksesan Instagram sebagai media komunikasi kesehatan reproduksi, dan apakah niat berinteraksi terhadap informasi cashflow tersebut timbul selaras dengan intensi pemilihan Instagram sebagai medianya. Lalu juga pemilihan studi kasus Tabu ID bukan tanpa sebab. Ini ada karena sebagai saran dari penelitian terdahulu yang menyarankan agar penelitian selanjutnya dilakukan untuk meneliti organisasi kesehatan reproduksi non-pemerintah. Dan Tabu ID adalah salah satunya yang juga dianggap kredibel dan memiliki banyak pengikut di Instagram. Tujuan penelitian. Peneliti ingin meneliti faktor niat individu memilih Instagram sebagai media promosi kesehatan reproduksi. Peneliti juga ingin mengetahui apakah niat mengakses informasi cashflow di Instagram akan disusul dengan intensi berinteraksi terhadap konten terkait juga atau tidak. Dan yang terakhir, seperti sudah disinggung sebelumnya, tujuan ini bertujuan untuk mengembangkan penelitian sebelumnya. Literatur review. Peneliti sudah banyak melakukan literatur review, dan salah satu penelitian terdahulu yang ditemukan oleh peneliti adalah penelitian yang meneliti tentang intensi mengakses dan berinteraksi. Mirip dengan penelitian yang juga dilakukan oleh peneliti saat ini dilakukan oleh Olumuyijuan dan Odimeku pada tahun 2022 di 3 negara, yaitu Kenya, Nigeria, dan Afrika Selatan. Penelitian ini menggunakan model teoritis Undefined Theory of Acceptance and Use of Technology atau UTAUT yang direvisi oleh Divedi dan kawan-kawan. Olumuyijuan dan Odimeku menganggap bahwa model revisi ini lebih sesuai untuk dipakai dalam konteks promosi kesehatan reproduksi. Untuk model teoritis sendiri yang dipakai, UTAUT ini digunakan untuk menjelaskan persepsi penggunaan dan perilaku penerimaan terhadap teknologi baru melalui 4 konstruksi kunci, yaitu performance expectancy, effort expectancy, social influence, dan facilitating condition. Ditemukan oleh Venkatesh dan teman-teman pada tahun 2003. Nah, tapi pada penelitian ini, peneliti hanya memakai 2 konstruksi, yaitu performance expectancy dan social influence, karena menurut Venkatesh juga sendiri, effort expectancy dan facilitating condition ini adalah konstruk yang mirip, sehingga untuk efisiensi dan efektivitas penelitian lebih baik untuk dihapus saja. Untuk model UTAUT yang direvisi oleh Divedi dan kawan-kawan, di sini mereka menambahkan variabel attitude sebagai variabel yang mempengaruhi intensi berperilaku. Sikap memainkan peran sentral dalam penerimaan dan penggunaan inovasi teknologi dan pengaruh langsung pada perilaku pengguna. UTAUT ini karena membahas mengenai penggunaan teknologi, Instagram di sini dapat dikategorikan sebagai teknologi informasi. Tetapi kita juga tidak boleh lupa kalau Instagram juga merupakan media baru, sehingga untuk meneliti perilaku bermedia ini juga bersinggungan dengan teori uses and gratification. Di sini dikatakan uses and gratification itu mengatakan bahwa komunikan atau audiens memilih media apa dan efek apa yang mereka inginkan. Nah, hal ini juga bersinggungan bila disinggung dengan UTAUT, karena salah satu konsep UNG yaitu kenyamanan. Kenyamanan ini akan membuat orang memiliki niat menggunakan Instagram, terkhususnya dalam mengakses informasi kesehatan seksual sesuai yang mereka butuhkan. Dari literatur review, akhirnya peneliti bisa membangun research question dan hipotesis seperti ini yang bila dipetakan akan membuat model diagram penelitian yang diajukan seperti ini. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan paradigma positivis dengan menjadikan pengguna Instagram sebagai populasi penelitian. Metode pengumpulan datanya adalah menyebar kuesioner kepada siapa saja yang menggunakan media sosial Instagram. Dengan begitu, teknik sampling penelitian kali ini adalah convenience sampling. Convenience sampling dipilih juga untuk meminimalisir gerak dan mempersingkat waktu pengumpulan data. Kuesioner dibagikan kepada para pengguna Instagram dan diberikan URL akun Tabu ID agar responden dapat melihat akun. Bila responden merasa tidak layak mengisi kuesioner, maka mereka tidak harus mengisinya. Kuesioner akan berisi pernyataan-pernyataan yang mengatakan kesesuaian Instagram sebagai media untuk promosi kesehatan seksual yang dilihat dari informasi-informasi yang sudah disediakan oleh akun Tabu ID.
Data yang harus dikumpulkan berjumlah 134 sampel berdasarkan hasil perhitungan G-Power dengan margin of error 5% dan effect size 3%. Namun, peneliti mengumpulkan lebih sejumlah 146 sampel agar hasil perhitungan sedikit lebih baik. 146 sampel ini diisi oleh 66 responden perempuan, 34 responden pria, mayoritas usia responden 19 tahun sebanyak 32%, rata-rata pendidikan terakhir SMA sebanyak 79%, dan kebanyakan responden belum menikah serta tidak sedang berada dalam hubungan romantis sebanyak 64%. Peneliti meneliti kepada seluruh pengguna Instagram, bukan hanya kepada pengikut Tabu ID, karena informasi yang mereka sediakan bisa saja juga dilihat oleh pengikut lain, alias audiensnya yang begitu luas. Pemilihan populasi dan sampel ini dipilih untuk menghindari bias. Apabila populasi dan sampel terfokus hanya pada pengikut Tabu ID, dikhawatirkan akan memihak pada Tabu ID. Data yang sudah terkumpul dihadapkan pada pengujian validitas dan reliabilitas terlebih dahulu untuk mengetahui kelayakan variabel sebagai suatu alat ukur dan mengukur konsistensi ketepatan hasil pengukuran. Di sini dapat dilihat semua item kuesioner valid karena memiliki nilai loading faktor di atas 0,5 kecuali ATT2. Item ATT2 tetap diikutsertakan dalam penelitian kali ini karena pada uji pemodelan Israel, hasilnya akan lebih baik jika ATT2 dilibatkan daripada tidak dilibatkan. Validitas dianggap tinggi bila nilai loading faktor di atas 0,7, sedangkan nilai di atas 0,5 adalah moderat atau marginal. Validitas moderat masih dapat dipakai dan dianggap valid meskipun tidak sebaik item dengan validitas tinggi. Selanjutnya kita juga bisa lihat kepada uji reliabilitas yang dilakukan lewat SPSS, mengabarkan bahwa semua konstruk reliable ya dengan nilai konbak alpha di atas 0,60. Sedangkan bila menguji reliabilitas pada semua item kuesioner dalam artian pengujian reliabilitas kuesioner, maka didapat nilai konbak alfanya 0,785. Itu artinya kuesioner yang digunakan sudah reliable. Nah, setelah uji validitas dan reliabilitas dilakukan, maka diujikan uji SEM melalui software Israel hingga menunjukkan diagram model seperti ini. Model ini sudah mencapai kecocokan maksimal dengan standar yang baik dilihat dari beberapa indikator good test of fit, yaitu nilai chi-square, RMCA, NFI, GFI, CFI, dan ACFI. Model dianggap good fit bila nilai chi-square bila dibagi DF kurang dari 2. 149,29 dibagi 83 hasilnya 0,012, kurang dari 2. Artinya ini good fit. RMCA model ini juga mencapai keputusan yang good fit dengan nilai 0,074. RMCA nilai di bawah 0,080 dikatakan good fit. Selanjutnya CFI juga menunjukkan hasil yang good fit dengan nilai 0,91. Indikator good fit CFI adalah apabila di atas 0,80. Sedangkan NFI model hanya mencapai marginal fit dengan nilai 0,83. Marginal fit adalah keadaan di mana model masih dapat diterima meskipun tidak pada kondisi good fit. Sedangkan indikator good fit NFI sendiri adalah apabila nilainya berada di atas 0,90. Terakhir nilai GFI dilihat di sini 0,88 menunjukkan kelayakan marginal fit. GFI berada pada keputusan good fit apabila GFI di atas 0,90, berarti totalnya model ini masih dapat diterima meskipun dua indikator goodness of fit tidak mencapai keputusan yang good fit. Setelah model diuji, saatnya menguji hipotesis. Di sini hipotesis pertama hubungannya antara performance ekspektasi kepada sikap, koefisien korelasinya minus dengan nilai tes statistik yang kurang dari 1,96. Kesimpulannya tidak confirm karena kurang dari 1,96 dengan relasi yang negatif. Sedangkan untuk hipotesis 2, performance ekspektasi kepada intensi menggunakan koefisien korelasinya positif 0,41, nilai tes statistiknya 3,33, lebih dari 1,96, berarti ini confirm dengan hubungan yang positif. Social influence terhadap attitude, koefisien korelasinya 0,64 positif dengan tes statistik 5,17 lebih dari 1,96. Di sini confirm karena lebih dari 1,96 dengan relasi yang positif, hubungannya positif. Social influence terhadap intensi menggunakan di sini koefisien korelasinya minus 0,02 dengan nilai statistik minus 0,12 kurang dari 1,96 tidak confirm dengan hubungan negatif. Sikap terhadap intensi penggunaan di sini koefisien korelasinya minus 0,02 dengan nilai tes statistik kurang dari 1,96 tidak confirm dengan hubungan negatif. Dan yang terakhir, intensi penggunaan dengan intensi berinteraksi koefisien korelasinya positif 0,59 dengan nilai statistik lebih dari 1,96, berarti ini confirm dengan hubungan yang positif. Kesimpulannya, sikap penggunaan Instagram tidak berpengaruh terhadap timbulnya atau bertambahnya niat menggunakan media tersebut untuk mengakses informasi cash flow. Yang kedua, sikap penggunaan Instagram dapat dipengaruhi oleh social influence tetapi tidak dengan performance ekspektasi. Sedangkan intensi menggunakan Instagram untuk mengakses informasi cash flow dapat dipengaruhi oleh performance ekspektasi tetapi tidak dengan social influence. Keempat,
Intensi menggunakan Instagram untuk mengakses informasi cash flow disusul dengan niat berinteraksi terhadap informasi. Dan yang terakhir, sikap penggunaan Instagram ternyata tidak berpengaruh terhadap intensi untuk mengakses informasi cash flow melalui media tersebut. Sekian saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi saya. Terima kasih.